Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas bersama Bu Prima. Kali ini kita akan membahas eh, dasar pemrograman komputer itu kita mengolah data. Ini statistika ya. Kita mengolah data-data pada statistika itu menggunakan MATLAB. Oke. Pertama, MATLAB itu kan bahasa pemrograman tuh yang digunakan untuk pengolahan data dan analisis statistika. Dengan menggunakan MATLAB, kita dapat melakukan manipulasi data, menghitung statistika dasar, dan membuat visualisasi data yang menarik. Nah, pengenalan konsep statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari metode-metode pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, dan presentasi data. Secara umum, statistika digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan data yang diperoleh. Ini pengolahan data dalam MATLAB. MATLAB menyediakan berbagai fungsi dan perintah yang memudahkan pengolahan data. Kita dapat melakukan operasi matematika, transformasi data, dan mengatur struktur data dalam MATLAB. Nah, analisisnya gimana? Nah, si MATLAB juga menyediakan berbagai algoritma dan metode statistika yang dapat digunakan untuk menganalisis data. Kita dapat melakukan analisis regresi, uji hipotesis, dan pengujian statistika lainnya menggunakan MATLAB. Nah, pada kasus kali ini, kita akan melakukan satu statistika deskriptif ya. Kita penggambaran data, ada rata-rata dari datanya berapa, sama dengan min ya. Kemudian ada data tengah atau median, kemudian modus, data sering muncul, kemudian nilai maksimum minimum, range-nya data, beserta ini visualisasi hasilnya. Bisa dalam bentuk grafik, plot, atau diagram. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Oke, kita masuk contoh soal di sini. Seperti apa ya soalnya? Kita buka MATLAB kita. Oke, ini MATLAB. Soal pertama, kita punya nilai ujian dasar pemrograman komputer. Oke, sebagai berikut ada nilainya 4, 3, 5, 7, 8, 9, 2, 8, 9. Ya, ada nilai dari 20 orang siswa. Hitunglah nilai rata-ratanya, median, modus, nilai maksimum minimum, dan range datanya. Kemudian buatlah grafiknya. Itu soal pertama. Nah, gimana cara menjawab? Pertama, kita pindahkan data kita ini yang sebelumnya ada di bagian editor ya. Kita pindahkan ke command window. Kita deklarasikan itu sebuah matriks A. A sama dengan siku, kita inputkan ini. Jadi kalau kita buat di editor, kita mau pindahkan ke window kan gampang ya. Tinggal copy, pastekan ke sini. Oke. Kita belum mau menampilkan hasilnya nih, maka kita kasih titik koma di belakangnya. Enter. Kemudian yang ditanya apa? Rata-rata. Kalau rata-rata itu dilambangkan dengan min. Kalau pada MATLAB-nya, min A. Jadi rata-ratanya adalah 7,15. Kemudian median dari A, ternyata nilai mediannya atau data tengahnya itu adalah 8. Kemudian modus itu mode kalau dalam bahasa MATLAB ya. Mode dari siapa? Mode dari matriks A. Nilainya juga 8. Kemudian nilai maksimum, maka ini max dari A. 10 ya nilai tertingginya, minimum, min A, itu 2, kemudian ada range. Range ini berarti nilai maksimum dikurang minimum, yaitu 10 dikurang 2, yaitu 8. Nah, untuk bagian pertanyaan pertama, sudah bagian yang A-nya ya, sudah selesai kita jawab. Kemudian dimintanya apa lagi? Buatlah grafiknya, katanya. Nah, cara membuat grafik, kita buat dulu yang sebagai sumbu X siapa, sumbu Y siapa. Nah, kita lihat data kita kan tadi nilainya kan 4, 3, 5, 7, 8, 9, 2. Kita urutkan data kita ini dari yang terendah sampai tertinggi. Nah, yang terendah kita kan nilainya 2 nih. 2, 3, 4, 5, 6-nya adakah? 6 ada, 7, 8, 9, 10. Maka kita buat matriks X-nya.
Nilainya dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian matriks Y ini, sama dengan frekuensi alias data nilai 2 itu ada berapa. Nah, kita hitung di sini nilai 2 ada berapa buah? Oh, cuma satu, maka kita tulis untuk Y ini adalah satu. Untuk nilai 3 ada berapa buah? Oh, juga satu, maka ditulis satu. Untuk nilai 4 4 ada satu di sini, kemudian di sini ada. Berarti ada 2 gitu ya. 4 gitu. Oke, kemudian untuk nilai 5. Untuk nilai 5 ada berapa buah? 5. Satu, satu ya. 5 ada satu. Kemudian nilai 6 juga satu. 7 ada berapa nih? 1, 2, 3. Nih 7 ada nilai, ada 3 buah. 8 ada berapa tuh? 8 ada 1, 2, 4 ya. 8 ada 4. 9 ada 1, 2, 3. Kemudian nilai 10 ada 3. Oh, saya ada yang salah nih kayaknya ya. Kita lihat lagi nih, 2 ada 1, 3 ada 1, 4 ada 1, 2 ada 2, 5 ada 1, ya, 5 ada 1, 6 ada 1, 6 ada 1 betul, 7 ada 1, 1, 2, 3, 7 ada 3 ya. 7 ada 3, 8 ada 1, 2, 3, 4, 3, kemudian 3 ya, sip. Nah, untuk seperti ini, kita copy si X, Ctrl C ya. Kita copy, kita Ctrl V-kan di sini. Kalau nggak mau muncul langsung, maka kita kasih titik koma. Kemudian matriks Y-nya adalah ini ya. Kita Ctrl C, Ctrl V kan. Kalau nggak mau tampil juga, kita kasih titik koma. Kemudian kita ngapain gitu ya? Kita kasih di sini adalah bar. Bar itu untuk menggambarkan X, Y. Enter. Nah, ini dia grafiknya. Grafik dari si X, Y. Jadi plot data kita seperti ini. Nilai 2 ada 1, nilai 3 ada 1 gitu ya. Mudah-mudahan masuk ke dalam sharing kita ya. Oke, ini dia gambarnya. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Kita masuk ke yang soal kedua. Ini ada orang ngaji ya. Oke, lanjut. Soal yang kedua, kita punya data nih, 40 sampai 49, 50 sampai 9, itu ada frekuensinya segini. Kemudian soalnya adalah, oke, kita stop sampai di sini, kita lanjutkan untuk yang kedua nanti ya, soal kedua. Kita record lagi untuk yang kedua.